sahabat obatin sawamu. Pada video kali ini kita akan bahas 10 tanaman yang ampuh membasmi jamur penyebab penyakit. Dan semuanya itu sebetulnya ada di sekitar kita ya sahabat obatin sawamu. Penasaran? Sebelum itu kita intro dulu ya. Boom! Sebelum kita mulai, mari kita klik dulu ya tombol loncengnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Yang pertama, yaitu tanaman kenikir. Pestisida nabati dari ekstrak daun kenikir yang kemudian ditambahkan bahan lainnya seperti ekstrak daun sirih, rimpang kunyit, dan cengkeh. Dan ekstrak lengkuas ternyata memiliki potensi luar biasa dalam menekan penyakit pada tanaman jagung. Karena daun kenikir juga memiliki kandungan senyawa aktif seperti flavonoid dan polifenol, dan juga minyak sirih. Dan yang kedua ya sahabat obatin sawahmu, yaitu lidah buaya. Dalam berdasarkan penelitian, pengaruh ekstrak tanaman lidah buaya, sirih dan juga serai terhadap perkembangan Xanthomonas. Pengaplikasian 80% ekstrak lidah buaya pada tanaman padi menghasilkan intensitas serangan yang lebih rendah gitu ya sahabat obatin. Dan selain itu juga menurut penelitian lainnya tentang pestisida nabati berbahan dari lidah buaya itu juga efektif ya sahabat obatin sahabatku untuk mengendalikan penyakit hama daun bakteri pada tanaman padi. Selanjutnya yang ketiga, yaitu jahe. Tanaman jahe dapat berperan sebagai pestisida nabati karena jahe ternyata mengandung 2-3% minyak atsiri. Kemudian 20-60% pati serta senyawa-senyawa aktif lainnya. Menurut penelitian tentang pengaruh ekstrak rimpang jahe terhadap pertumbuhan jamur Pythium, ternyata rimpang jahe yang memiliki senyawa aktif di dalamnya mampu menekan pertumbuhan serta produksi dari spora jamur. Keempat, lengkuas. Nah, menurut penelitian tentang daya antibakteri perasan rimpang lengkuas, ternyata lengkuas mengandung minyak atsiri yang sifatnya sebagai anti fungi atau anti jamur ya sahabat obatin sawamu, sehingga efektif digunakan buat mengendalikan jamur patogen penyebab penyakit tanaman. Nah, minyak atsiri pada lengkuas mengandung senyawa aktif yaitu flavonoid dan juga polifenol, yang ketiganya tuh bersifat sebagai anti jamur ya sahabat obatin, dan juga antibakteri. Yang kelima, yaitu putri malu. Putri malu ya sahabat obatin sawamu. Kandungan dari ekstrak putri malu seperti polifenol dan flavonoid dapat mengakibatkan kerusakan pada sel jamur penyebab penyakit. Menurut sebuah penelitian tentang pemanfaatan ekstrak putri malu dapat mengendalikan penyakit antraknosa pada tanaman cabai. Buat Anda yang ingin membuat PGPR atau Plant Growing Promoting Rhizobacteria, bisa menggunakan putri malu ini untuk perangsang pertumbuhan tanaman paling kuat dan paling mantap. Yang keenam yaitu daun sirih. Yang dibuat ekstrak ternyata memiliki kandungan senyawa aktif yang menurut penelitian tentang fungisida nabati terhadap penyakit bulai pada jagung, bahwa senyawa-senyawa aktif pada ekstrak daun sirih ternyata mampu ya sahabat obatin menekan pertumbuhan cendawan patogen. Dan bagi yang ingin menggunakan daun sirih ini untuk pestisida nabati, yaitu Anda bisa memblender daun sirih. Kemudian setelah di blender yaitu didiamkan sekitar 12-24 jam. Kemudian disemprot dengan air saringannya dengan perbandingan 1:10.
Yang ketujuh yaitu kulit bawang merah. Biasanya kulit bawang merah yaitu dibuang ya setelah ibu-ibu mengupasnya. Anda bisa menggunakan kulit bawang merah sebagai fungisida organik. Jadi kulit bawang merah ternyata mampu menghasilkan bakteri yang namanya Actinomycetes yang dapat mengeluarkan senyawa bioaktif. Menurut penelitian, Actinomycetes dari limbah kulit bawang merah ternyata mampu menghambat perkembangan jamur yang nama Fusarium oxysporum. Fusarium oxysporum ini biasa menyerang cabai. Tanda-tanda tanaman cabai yang terserang Fusarium oxysporum yaitu cabai yang tadi pagi terlihat masih segar dan kemudian sore hari sekitar jam 2 sudah terlihat layu. Itu dari salah satu gejala tanaman cabai terserang layu oxysporum. Yang ke-8 yaitu bawang putih. Bawang putih mempunyai kandungan yaitu saponin yang terkandung dalam bawang putih dapat membasmi penyakit dengan cara merusak membran plasma dari jamur. Kemudian selain dari saponin, bawang putih juga mengandung senyawa flavonoid yang juga bersifat anti jamur penyebab penyakit. Flavonoid yang berada di dalam sel jamur bakalan mengendapkan protein dan pengendapan tersebut dapat mencegah proses sintesis protein di dalam inti sel yang dapat menyebabkan kematian pada sel jamur penyebab penyakit. Selanjutnya yang ke-9 yaitu kunyit. Ekstrak kunyit merupakan salah satu tanaman yang memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan jamur. Penyebab hawar ya sahabat obatin sawamu pada tanaman jagung. Bahan nabati tersebut memiliki mekanisme penghambatan yang baik ya sahabat obatin karena kunyit mengandung senyawa kimia berupa minyak volatil yang bersifat sebagai fungisida. Yang ke-10 cengkeh. Cengkeh dapat menekan perkembangan jamur Fusarium oxysporum dan Rhizoctonia solani. Minyak cengkeh ini juga dapat menghambat pertumbuhan jamur Phytophthora menurut penelitian dari Sumartini dengan judul efikasi campuran minyak cengkeh dan ekstrak biji mimba mampu mengendalikan penyakit pada tanaman kedelai. Anda bisa membuat pestisida nabatiku dengan cara mencampurkan minyak cengkeh dan juga ekstrak biji mimba dengan perbandingan 6:4. Ini merupakan campuran yang efektif untuk mengendalikan penyakit karat pada tanaman kedelai. Oke, terima kasih sahabat obatin sawamu yang sudah melihat video ini. Dan jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan tombol loncengnya, agar saya lebih semangat bikin konten di channel ini.